Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pecinta matematika dan semua sahabat matematika di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi tentang barisan dan deret geometri ya untuk siswa kelas 11 ya. Ini materinya untuk siswa kelas 11 di matematika wajib ya. Nah, semester 2 pastinya. Pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang barisan dan deret aritmatika serta barisan geometri. Nah, saya cek kembali tentang barisan geometri, barisan dan deret aritmatika itu. Kata kuncinya adalah, kalau di aritmatika itu kata kuncinya adalah memiliki selisih atau beda yang konsisten. Ya, kalau misalkan yang ditanyakan barisan berarti suku yang kesekian yang ditanyakan. Seperti itu ya, kalau misalkan berkaitan dengan barisan aritmatika, yaitu yang memiliki barisan yang memiliki beda atau selisih yang konsisten. Dan yang biasanya dalam pertanyaan barisan aritmatika yang ditanyakan adalah suku ke n atau suku kesekian misalkan ya. Kalau misalkan perbedaannya dengan deret aritmatika, deret aritmatika itu ditanyakan adalah jumlah keseluruhan dari suku pertama sampai suku yang ditanyakan ya, sampai suku batas yang ditanyakan seperti itu. Nah, kalau barisan geometri adalah suatu barisan yang kemarin ya, barisan yang memiliki rasio atau perbandingan yang konsisten gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, maaf ya ada gangguan kendaraan di luar, kita membahas masih dengan barisan dan deret geometri pada KD 3.6 untuk kurikulum 2013 dan sebenarnya KD 3.4 untuk kurikulum darurat ya. Bunyinya masih sama, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. IPK penunjangnya, kita cukup mengetahui atau mengidentifikasi ciri deret geometri 365, dan IPK kuncinya masih ada ya, 3.6.6. Kita juga harus tahu ciri deret geometri tak hingga. Jadi ada deret geometri yang biasa ya, dan deret geometri yang tak hingga. IPK kuncinya 3.6.10, menggeneralisasi dari jumlah pada barisan geometri. Jadi kita akan tahu bentuk umum, atau kita akan mencari bentuk umum dari barisan geometri, jumlah dari barisan geometri atau yang sering dikenal dengan deret. Tujuannya sesuai dengan IPK yang ada, yaitu mengidentifikasi ciri deret geometri, mengidentifikasi ciri deret geometri tak hingga, dan menggeneralisasi dari jumlah pada barisan geometri. Nah, ini ada gambar segitiga ya, sama halnya dengan gambar yang ada di video sebelumnya mengenai barisan geometri. Di sini ada polanya adalah titik hitam yang terdapat di dalam segitiga, gitu ya. Sini ada 3, 6, 12, 24, ya. Dimana ini bisa dikatakan adalah pola yang membentuk barisan geometri, ya. Nah, pada barisan geometri yang ditanyakan adalah, sudah saya singgung pada awal video tadi, kalau misalkan yang ditanya barisan berarti suku keberapa yang ditanyakan itu yang akan kita jawab ya, kalau misalkan barisan. Tapi kalau ini materinya adalah deret berarti kalau misalkan saya tambahkan lagi satu segitiga di sini menjadi, ini kan 3, 6, 9, 12, pasti di sini 24 ya, 24. Nah, 3, 6, 3, 6, 12, sorry ya, 3, 6, 12, 24, dan di sini adalah 4, ini kan 3, ini 6, ini 12, ini 24 ya. Nah, jika saya tambahkan salah satu segitiga lagi di sini yang lebih besar, berarti kalau menggunakan pola yang ada, dia akan membentuk 42 titik hitam ya. 48 ya, 24 kali 2, 48 titik hitam yang terdapat pada segitiga yang lebih besar daripada segitiga ini. Nah, kalau yang ditanyakan adalah barisan, berarti kita cukup jawab 48 ya. Kalau misalkan saya tambahkan sebuah segitiga di sini, berarti jawabannya adalah 48 titik hitam yang terdapat di dalam segitiga itu.
Nah, itu kalau barisan. Nah, kalau misalkan deret, ini kan deret berarti jumlah keseluruhan. Kalau yang ditanyakan deret berarti kita hitung segitiga, titik-titik hitam yang terdapat dalam segitiga mulai dari segitiga yang paling kecil sampai segitiga yang paling besar yang ditanyakan. Nah, itu dia. Berarti di sini 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48. Secara manual bisa kita hitung. Kalau secara manual. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan sampai pada level suku ke 25, suku ke 25 saja udah masih bisa dihitung, tapi memerlukan waktu yang cukup lama ya, kecuali yang sudah terbiasa menghitung manual. Sampai 100, sampai suku ke 2000, sampai suku ke 35.000 seperti itu. Itu yang masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan sangat ribet ya, sangat ribet. Nah, ini juga gambar ini sudah muncul dari pada video sebelumnya tentang barisan geometri, yaitu polanya adalah segitiga yang terdapat, segitiga yang berwarna putih ini ya. Kalau di sini kan misalkan ada segitiga hitam di sini, maka yang terbentuk segitiga putihnya ada 3 di sini ya. Sini 1, sini 3. Pasti di sini 6, 9 di sini ya, 9, kemudian di sini 27. Ya. Rasionya 3. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah deret, berarti jumlah dari segitiga putih di sini sampai di sini. Ya, sampai pada segitiga terakhir yang diketahui. Ya, gampang ya. Nah, untuk mencari rumus deret geometri itu bisa adik-adik dapatkan melalui LKPD. LKPD-nya nanti saya bagikan di Google Classroom untuk anak-anak kelas 11 SMA Negeri 1 di bawah. Dan untuk adik-adik yang di luar dari SMA Negeri 1 di bawah bisa juga memiliki LKPD tersebut. Nanti bisa tulis di kolom komentar dan sertakan nomornya, nanti saya akan bagi di WA ataupun di email saya. Nah, kita lanjut deret geometri. Deret geometri kan tadi sudah. Nah, ini ada deret geometri yang tak hingga. Ya, kalau misalkan tadi kan deret geometrinya sampai menghitung jumlah keseluruhan suku sampai suku ke-10 misalkan ya, dari suku pertama sampai suku ke-10 berapa jumlah pola yang ada. Gitu ya. Itu namanya deret geometri. Tapi kalau geometri tak hingga, namanya tak hingga berarti kita tidak bisa tahu sampai di mana batas akhir dari pola tersebut, sehingga bisa dikatakan jumlah keseluruhannya itu tak hingga, ya tak hingga, batas akhirnya tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga. Jadi suku-sukunya itu sampai tak hingga, ya sampai tak hingga. Rumus umumnya, ini kita menggunakan rumus, ada penjabaran rumus yang didapat dari deret geometri tak hingga, itu ada penjabarannya, tapi kita menggunakan rumus cepatnya saja ya, rumus cepatnya saja. Ini S tak hingga, namanya deret tak hingga, S kan simbolnya deret, ya simbolnya deret itu S. Jadi bacanya deret tak hingga sama dengan A itu suku pertama, Q tambah P per Q kurang P. Nah, apa itu P dan Q? S tak hingga itu namanya deret tak hingga, ya. Ini simbol dari tak hingga, ya, tak terhingga. A itu suku pertama ya, seperti biasa A itu suku pertama atau U1. P per Q ini adalah rasio. Jadi P per Q. Misalkan 2/3 ya. Rasionya 2/3. 2-nya itu P, 3-nya itu Q. Ya, P per 3. P per Q 2/3. Itu rasio. Jadi deret tak hingga itu S tak hingga, jadi A-nya adalah suku pertama dan P per Q adalah rasio. Kita lihat contoh soal. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 8 meter. Coba bayangkan ya, bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 8 meter. Setiap kali menyentuh bola, setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut memantul. Namanya bola kalau dijatuhkan itu pasti akan memantul ya, memantul. Misalkan bola kasti ya, pernah lihat bola kasti kan? Bola tersebut memantul dengan tinggi pantulan bola 3/4 kali dari tinggi sebelumnya.
Jadi dijatuhkan 8 meter, dari ketinggian 8 meter dia akan jatuh ke bawah, ya tidak mungkin jatuh ke atas. Jatuhnya ke bawah, terus dia akan memantul lagi. Pantulannya itu 3/4 dari tinggi sebelumnya. Jadi pantulan yang pertama 3/4 dari 8 gitu ya. Kemudian turun lagi, kemudian naik lagi 3/4 dari hasil yang tadi. Seterusnya sampai dia berhenti, ya, sampai tahingga. Ini namanya tahingga. Ya, dan soal ini bisa kita pahami bahwa ini adalah jenis deret geometri tahingga. Kenapa? Karena pantulannya itu kita tidak bisa prediksikan sampai di mana dia. Tahingga banyaknya, ya. Karena dia akan memantul terus sampai tahingga banyaknya suku. Oke. Nah, kita akan menentukan panjang lintasan sampai bola tersebut berhenti. Nah, kita cari dulu yang diketahui adalah suku awalnya, ya, atau panjang awalnya di sini ya. Awalnya itu dijatuhkan dari lantai ketinggian 8 meter, berarti hanya 8 ya, ketinggiannya 8 awalnya. Gitu. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut mantul dengan ketinggian pantulan bola 3/4. Nah, ini rasionya ya adik-adik, ini rasio. Kenapa ini rasio? Karena setiap pantulannya itu akan bertambah atau akan memantul sebanyak 3/4 kali dari pantulan sebelumnya. Jadi yang awalnya 8, kemudian pantulan naik ke atas lagi 3/4 dari 8, turun lagi 3/4 dari 8 kan 6 ya, 6, 8 bagi 4 kan 2 kali 3 6, kemudian naik lagi. Jadi yang kedua naiknya 6 meter, turun lagi, kemudian naik lagi 6, 3/4 dari 6, seterusnya 3/4 dari suku sebelumnya, maka bisa dikatakan rasionya adalah 3/4. R-nya 3/4. Rasio atau R itu disimbolkan dengan P per Q. P-nya itu 3, Q-nya itu 4. Nah, tinggal kita masukkan di rumus. Deret tahingganya adalah A kali Q tambah P, Q kurang P. Jadi, A-nya itu adalah 8, kemudian Q tambah P-nya adalah Q tambah P ya, jangan terbalik. Kalau penjumlahan dia tidak masalah, tapi kalau pengurangan dia akan menjadi masalah. Ya, hasilnya akan berbeda. Jadi Q tambah 4-nya itu adalah Q tambah P-nya itu adalah 4 tambah 3 ya, 4 tambah 3. Kemudian Q kurang P itu adalah 4 kurang 3. Sehingga hasilnya adalah 8 kali 4 tambah 3 7, 4 kurang 3 1. Sehingga 8 kali 7 bagi 1 adalah 56 meter. Jadi panjang lintasan sampai bola tersebut berhenti ada 56 meter. Oke adik-adik, mudah kan? Nah, untuk itu sekarang adik-adik tinggal melihat LKPD yang ada, dimana cari dulu deret geometrinya itu rumusnya seperti apa. Nah, untuk tahingga kan sudah ada, nanti ada contoh soal lagi di dalam LKPD tersebut. Oke, sekian pertemuan kita, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.